Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Nah, terima kasih ya sebelumnya sudah nyempetin waktunya buat kepoin video ini. Nah, kali ini saya akan membahas tentang Islamisasi di Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke videonya, kalian wajib banget nih subscribe dan like video ini. Baiklah, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia, antara lain yang pertama itu adalah teori Gujarat. Nah, teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam itu berasal dari Gujarat, India. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh seorang penasehat di bidang bahasa Timur dan hukum Islam untuk pemerintah kolonial Belanda yang bernama Snoep Hurgronje, seorang pakar dari Universitas Leiden, Belanda. Nah, menurut mereka, masuknya Islam itu sejak awal abad ke-13 Masehi bersama dengan hubungan dagang yang terjalin oleh negara India yang masuk ke wilayah Nusantara. Teori yang kedua adalah teori Persia. Hussein Jajadiningrat merupakan pencetus teori Persia yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu adalah pada awal abad ke-7 Masehi. Nah, ada beberapa bukti yang mendukung teori ini. Di antaranya adalah kesamaan budaya Islam Persia dan kebudayaan Islam di Nusantara. Nah, kesamaan ajaran Sufi, penggunaan istilah Persia untuk mengeja huruf Arab, serta kesamaan seni kaligrafi pada beberapa batu nisan, serta adanya pengaruh bahasa Persia yang ditemukan beberapa tempat di Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Arab atau teori Mekah. Teori ini merupakan teori sanggahan terhadap teori Gujarat. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia itu adalah sejak awal abad ke-7 Masehi. Nah, karena pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Nah, terdapat 3 bukti yang mendukung teori ini. Yaitu yang pertama adalah sejak tahun 674 di pantai timur Sumatera telah terdapat perkampungan Islam khas dinasti Bani Umayyah. Kedua, ada mazhab yang populer saat itu terutama di Samudra Pasai adalah mazhab Syafi'i. Dan yang ketiga adalah penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang biasanya ditemui pada budaya Islam Mesir. Yang keempat itu adalah teori Cina. Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi sebagai pencetus teori Cina ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh musafir Cina. Teori Cina ini didasari pada beberapa bukti, yaitu adanya perpindahan orang-orang Muslim dari Cina dan dari Canton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-879 Masehi. Lalu di Jawa juga ditemukan adanya masjid tua berarsitektur Cina. Nah, selain itu terdapat catatan Cina yang menyatakan bahwa para pedagang Cina ini merupakan yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di wilayah Nusantara. Nah, yang terakhir itu adalah teori maritim. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan di Nusantara tidak bisa dilepaskan dari kemampuan umat Islam dalam menjajah samudra. Namun, teori ini tidak menjelaskan mengenai asal Islam yang berkembang di Indonesia tersebut. Teori ini hanya menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi. 3 periodisasi masuknya Islam ke Indonesia, yaitu yang pertama adalah periode abad ke-7. Harry W. Hazard dalam Atlas
of Islamic History menyatakan bahwa para pedagang Muslim yang sedang melakukan perjalanan ke Cina pada abad ke-7 Masehi selalu singgah di Sumatera sehingga Islam bisa masuk ke Indonesia. Nah, yang periode yang kedua itu adalah abad ke-11. Dasarnya hanyalah ditemukannya makam panjang di daerah lereng Myanmar Gresik, yaitu makam Fatimah binti Maimun dan rombongannya. Pada makam itu ditemukan prasasti huruf Arab Riq'ah yang berangkat tahun 1082 Masehi. Nah, yang ketiga itu adalah periode yang ketiga abad ke-13. Nah, pendapat ini didasarkan pada catatan perjalanan Marco Polo. Disebutkan bahwa ia menjumpai adanya kerajaan Islam di Verlek di Aceh pada tahun 1292 Masehi dan kerajaan Pasai di Aceh pada tahun 1298 Masehi. Nah, yang terakhir itu adalah 5 saluran dalam proses Islamisasi di Indonesia, yaitu yang pertama melalui perdagangan, yang kedua melalui perkawinan, dan yang ketiga melalui pendidikan, keempat melalui tasawuf dan tarekat, dan yang terakhir itu adalah melalui kesenian. Nah, teman-teman, jadi itulah yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.